محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه Wow. ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita Enggak pondok lah yang enggak pondok. Atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya, malam ini kita bisa kembali mengikuti majelis taklim bulanan kita. Dan pada malam hari ini kita masih mengikuti hal-hal yang kalau kita lakukan di dunia ini maka berimbas positif dan juga negatif untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena apa yang akan dialami oleh seseorang di akhirat nanti itu disesuaikan dengan amal perbuatan yang dilakukan saat di dunia ini. Beramal kebajikan walaupun seberat biji sawi taruh akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya yang tidak baik juga kalau tidak ditobati sebelum wafat, sebelum meninggal juga akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya baik-baiklah menggunakan kesempatan saat di dunia ini demi untuk akhir kita. Sebagaimana diterangkan tentang kezaliman, zalim itu meletakkan atau menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan fungsinya. Perlu kita ketahui bersama bahwa semua yang Allah berikan kepada kita, baik itu bersifat badaniah, itu ada fungsinya semua. Seperti mulut kita, gitu. Allah memberi kita mulut itu untuk mengingatnya, untuk berzikir, gitu. Ada hal-hal yang boleh, gitu. Artinya secara hukum itu ibahah, namanya mubah. Anda nyanyi, gitu, nyanyi-nyanyian, gitu, karaokean ibaratnya. Itu tidak haram kalau memang pada tempatnya, gitu. Anda punya apa namanya di rumah ibaratnya. Sudah sekarang host musik karaokean sama bini, gitu, sama istri duet, gitu. Di rumah nggak ada orang lain, itu saya pun mubah, sesuatu yang mubah. Mubah itu dilakukan tidak berpahala, tidak dilakukan juga tidak mendatangkan dosa. Hanya saja ibarat, gitu, orang bercocok tanam, maka apa yang ditanam itu tidak berbuah saja. Berarti apa? Rugi. Iya. Sia-sia. Tapi kalau diniati seumpama untuk refreshing, gitu, terutama kita capek, lelah,
juga capek lelah gitu oleh urusan sumur dan dapurnya, sama-sama capek itu, ya. Udah di sumur capek, di dapur capek, ya. Di kasur capek kan. Ayo refreshing, ya, untuk menyegarkan jasmani dan juga rohani. Gitu. Ya, ada manfaatnya. Tapi kalau dilakukan di depan orang, kita joget-joget, itu namanya kedoliman. Bukan pada tempatnya dan tidak sesuai dengan fungsinya. Sebenarnya untuk diperlukan, ya, untuk mengadakan Al-Quran, ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar, ini fungsinya. Jika tidak pada fungsinya, itu disebut kedoliman. Tidak digunakan untuk mencela, gitu, mencaci maki. Karena manusia itu urusannya nanti dengan Allah. Ya. Bahkan urusan sesama manusia ketika tidak diselesaikan di dunia ini juga nanti berurusan dengan Allah. Karena omongan dan perbuatan itu yang menjadi poin, yang menjadi nilai, istilah sekarang entry point, ya. Jadi poin yang masuk buat kita, tercatat dalam buku amaliyah kita yang nanti akan Allah kasih kepada kita saat di akhirat nanti, ya isinya omongan, perbuatan. Semuanya hati-hati, terutama ketika kita, ya, ada rasa tidak suka gitu kepada siapa saja, hati-hati mengendalikan omongan, ya. Karena itu akan tadi, ya, kita akan mengambilnya ma'ajal itu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu betul begitu. Tidak ada kata yang terucap kecuali di sisi kita itu ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang mencatat, menjadi amal nantinya buat kita sekalian. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat juga akan mendamaikan dua orang yang berseteru saat di dunia, ya. Kelak akan didamaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan, rojulani min ummati ja'aya baina yadi rabbil izzah subhanahu wa ta'ala faqala ahaduhuma ya Rabb khudli madlamati min akhi. Nabi bercerita, ada dua orang dari umatku saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah punya pengadilan, Mahkamatul Kubra, dan itu amat sangat dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Karena banyak persoalan antara kita yang tidak selesai di dunia. Gitu. Ya. Ini paling berat pemimpin. Ya Allah. Ya. Apalagi jadi presiden, gitu. Di dunianya memang menggiurkan, gitu. Ya. Tapi nanti di akhirat, orang paling susah. Gitu. Kita hidup bertetangga saja. Andai kata ditutup sama tetangga kita, itu sudah persoalan besar. Apalagi wong se-Indonesia menuntutnya, gara-gara dia, gitu.
ya, ekonomi kami ya, morak-marik gitu. Pasar jadi sepi. Ya. Itu akan ada tuntutan. Nah, kalau masih siko 2 orang, ya berat juga begitu loh. Antara kita dengan istri saja, antara kita dengan anak-anak kita, antara kita dengan kedua orang tua kita, juga mertua kita, itu juga persoalan. Ya. Karena apa? Karena tadi Allah memberikan apapun kepada kita, itu ada fungsinya, ada porsinya, ya. Ada tempatnya. Nah, ketika kemudian tidak difungsikan sebagaimana fungsinya, itu kesalahan. Ya, sebuah kesalahan. Hanya sekarang kita ngambil dalilnya dari apa yang terjadi, yang menjadi aturan positif di negara kita, gitu. Ada pegawai di Pemda, ya, atau di Pemprov begitu, dapat fasilitas, ya, ada rumah, mobil dinas, namanya mobil dinas. Ketika dipakai tanpa kedinasan, itu namanya menyalahi fungsi. Kalau barang pengumumannya mobil dinas dilarang dibawa mudik, ya. Karena mudik bukan bagian dari dinas. Jika ketika itu dilakukan, namanya kedoliman, melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, kita juga diberi oleh Allah fasilitas. Sebenarnya itu sendiri adalah fasilitas. Untuk apa? Mengabdi kepadanya. Nah, ketika kehidupan kita tidak kita bawa dalam pengabdian kepada Allah, maka itu adalah kedoliman. Waktu kita untuk di masjid ini, untuk majlis taklim seperti ini pada fungsinya. Tapi ketika kemudian tidak difungsikan sebagaimana fungsinya, nanti tanggung jawabnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa pada ayat ini atau surah ini Allah bersumpah menggunakan waktu untuk menyatakan bahwa kebanyakan orang itu merugi. Karena kebanyakan kerugian seseorang itu justru ketika dia tidak memanage waktunya sesuai dengan keperuntukannya. Kita yang banyak rugi di waktu, ya. Waktunya hanya untuk hardolin, dahar, modal, ulin, ya. Makan, ya. Tidur, main. Sedangkan Allah memberikan waktu kepada kita bukan untuk makan, bukan untuk tidur, bukan untuk main. Ya. Semuanya makan, tidur, main, syai'un mubah. Sesuatu yang mubah gitu. Tetapi untuk seorang yang illal ladzina amanu tadi, untuk orang yang beriman, makannya, tidurnya, refreshingnya itu menjadi ibadah. Karena diniati untuk litakhawi, ya, untuk menghimpun energi gitu. Dan energinya kemudian untuk mengabdi kepada Allah. Jadi makannya berpahala, tidurnya berpahala, bahkan refreshingnya itu berpahala. Waham itu sholihat, mengerjakan hal-hal yang bagus, ya. Bainahu wa bainallah. Kemudian ada interaksi
berinteraksi dengan sesama untuk mengamalkan tawassul bil haq, tawassul bis saling pesan gitu. Apalagi sekarang ada WhatsApp, ya, ada Facebook, ada Instagram, IG, ya, ada lagi Twitter, yang lagi luar biasa TikTok. TikTok, kalau lihat TikTok sekarang, ya Allah, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mendapatkan taufik. Barangkali kalau hidayah sudah, karena dia sudah muslim, ya. Tapi kemampuannya untuk tadi menempatkan semua pemberian Allah pada fungsinya, ya, ini yang belum. Sepanjang malam atau wibong, ya. Padahal ketika ada orang jelek, ya, siapa aja itu, ya, dari suku manapun, dari ras apapun, ya, kebangsaan apapun, ketika ada perbuatan-perbuatan yang jelek yang dilakukannya, tugas kita adalah tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Karena yang menilai dan nanti yang membalasnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayatnya lebih jelas, ya. Inna ilaina iyabahum thumma inna ilaina Hisabahum. Ya. Justru kita harus muhasabah, menghitung-hitung, ya, kebaikan dan keburukan diri kita sendiri, bukan membicarakan keburukan orang lain. Itu bukan mengatasi masalah, tapi justru menambah masalah. Ya. Kita ini bukan orang yang bertanggung jawab, ya, atas kebaikan seseorang ataupun keburukan seseorang. Yang tanggung jawab ya pelakunya. Yang bakal menuai keuntungan ya pelakunya, ya, menuai keadilan Allah juga pelakunya. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah saling tolong-menolong gitu dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika orang berbuat tidak baik dan kita tidak suka, itu sesungguhnya ilmu buat kita. Kalau kita tidak suka dengan perbuatan jahatnya, maka jangan ditiru gitu, ya. Jangan berbuat jahat. Itu. Oh, ternyata yang kayak gitu menyakitkan hatiku, gitu. Maka janganlah berbuat seperti itu, karena orang lain akan sakit hati juga. Ini ada orang ibaratnya tidak baik, ya, lalu kita akui, ya kita juga tidak baik. Perbuatan tidak baiknya seseorang itu bukan untuk dicela, bukan untuk dimaki, dicaci, maki, bukan, tapi diperbaiki. Kalau Anda ingin mengatasi persoalan itu, ya sesuai dengan opsi Nabi. Ya. Nabi mengatakan, "Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau terpaksa kalian melihat satu kemungkaran, maka rubahlah. Hentikan kemungkaran itu. Kalau punya kekuasaan, pakai kekuasaan. Ya. Karena salah satu daripada fungsi kekuasaan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kan para ulama ini tidak bisa ngeluarin perda, peraturan daerah, semua bisa. Kalau perda ibaratnya begini, ya, kalau hari Jumat jam 11 siang dilarang ada kendaraan apapun mengaspal, ya, di
Jalan. daerah punya SIM atau di daerah Palembang. Kalau itu menjadi perda, ya, artinya kerjasama antara legislatif dan eksekutif, DPR-nya dengan bupatinya. Ya. Maka perda itu dikawal oleh polisi, gitu kan? Karena peraturan daerah kan gitu, ada peraturan daerahnya. Siapapun yang melanggarnya kena sanksi. Maka ini akan berjalan efektif. Nah, bagaimana yang bukan seorang Muslim? Ya hormati dong orang Islam. Kan cuma jam 11 sampai selesai sholat Jumat. Ya. Kan gitu. Hidup ini kan saling apa namanya take and give kan begitu. Ya. Jika ada orang Islamnya sendiri itu yang apa, kemudian nggak mau dengan apa jawaban tadi. Kan di Indonesia ini bukan cuma Islam saja, bukan orang yang sholat Jumat saja. Ada Kristennya, ada Hindunya, ada Buddhanya, ya. Kemudian ada ateis yang terselubung kan gitu. Ya. Iya, sekarang yang mayoritasnya apa? Hormati. Kan kita juga sudah memberikan apa namanya toleransi. Ya. Jumat itu hari libur. Ya. Tulisannya di alamat gitu. Friday. Berarti apa? Libur. Bebas kan? Bebas. Libur, kan? Jadi hari bebas gitu. Hari tanpa ikatan Cuman dibodohi itu. Tapi nyatanya itu Santai. tidak diterjemahkan, tidak diaplikasikan ke dalam kehidupan pegawai-pegawai kita. Ya. Sementara Sabtu dan Minggu itu di alamat judulnya bukan hari libur. Iya. Ya. Tapi malah kemudian jadi hari Libur. Itu kan namanya tadi pengorbanan ya orang Islam. Hari liburnya menjadi hari Kerja. Ya. Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Hari libur bagi umat Islam, tapi ternyata tidak diperlakukan sebagai hari Libur. Nah ini pengorbanan kita. Kurang apa coba toleransi kita? Ya. Ini toleransi yang luar biasa, ya. Besar sekali. Sedangkan Sabtu, ya, kalau dalam Islam dikenal sebagai penghulunya hari orang Yahudi. Iya. Ya. Kristen itu hari Minggu. hari Minggu. Penghulunya hari di hari Minggu. Untuk menganut ini sudah jadi hari libur semua. Ya, kita bekerja di lingkungan pemerintah itu ya, dari Senin sampai Jumat. Sabtu liburnya, Sabtu minggunya di Libur. Ini namanya tadi toleransi. Ya. Mari kita kemudian apa berkorban terus ya demi komunitas yang sedikit gitu ya, yang minoritas. Maka tadi nggak ada salahnya andai kata, tapi wacana tentang itu nggak pernah ya, terpikirkan oleh mereka. Ya. Jangan-jangan tadi mereka sendiri nggak sholat Jumat gitu. Ya. Akibatnya apa? Kita lagi sholat Jumat, dulu mesin, klakson, ya, tetap aja menggema. Ya. Mestinya tadi biar Jumat ataupun tidak, tapi karena ini adalah hari Libur. jadi libur kan. Ya. Kitanya juga nggak nuntut, masalahnya itu kan begitu. Ya. Kitanya pada tadi, kalau Israel cemburu, kita cemburu dong. Ya. Minggu hari besarnya umat Nasrani,
Sabtu hari besarnya umat Yahudi, Jumat hari besarnya umat Islam. Kenapa dua hari itu libur? Yang punya orang Islam tidak libur. Ya. Kan lucu itu. Orang Israel sendiri nggak kemudian protes enggak. Kalau libur kan tadi ada perda jam 11 sampai jam 1, ya. Apalagi jamnya makan, yang nggak sholat Jumat ya makanlah kan gitu, ya. Ngopi kan gitu. Selesai apa jam 1 berderu lagi. Ya. Nah kayak tadi saya mau kesini itu kan banyak truk berhenti tuh, ya. Banyak yang buat apa namanya kontainer berhenti karena nggak boleh masuk. Nanti jam 9 sampai subuh baru itu ya berfungsi, ya bisa gitu. Dan mereka kemudian nurut. Kenapa? Karena ada sanksi. Nah ini kekuasaan. Kalau kita bicara kekuasaan dalam Islam, ketika itu tidak dilakukan oleh mereka, ya Allah, kalau yang salah itu satu orang, satu orang. Nah kalau yang salah satu kabupaten gimana? Satu kota Madinah menuntut semua. Kenapa Anda sholat Jumat? Pemerintah kami ya nggak menganjurkannya. Mereka berargumentasi bahwa Indonesia bukan negara Islam. Ya. Itu nggak selamat gitu. Karena yang Islam itu dari zaman Nabi sampai di era kita sekarang itu bukan negara, tapi orangnya, gitu, bangsanya. Kita ini walaupun pakai sepandai gitu, ya, pakai baju saswa, kaos, gitu. Itu kan bajunya orang jalan ibaratnya ya, orang ke mall gitu, ya, ke restoran. Tapi apakah dengan baju seperti itu orang tersebut nggak boleh masuk masjid, nggak boleh masuk mushola, nggak boleh ikut majelis taklim? Ya tidak, gitu. Karena apa? Islam bukan di levisnya, ya, bukan di t-shirtnya, bukan di baju kasualnya, itu bukan. Yang Islam itu yang pakai levis, gitu. Ya. Kalau dalam Islam itu pola, ya, yang terpenting auratnya tertutup. Kemudian identitasnya jelas, gitu. Kan begitu polanya. Yang laki-laki pola laki, gitu. Yang perempuan pola perempuan, itu. Potongannya seperti apa terserah. Ya. Tidak harus kemudian setiap muslim yang ke masjid harus pakai baju koko, gitu. Pakai sarung, pakai gamis, pakai kopiah. Tidak ada. Ya. Tidak ada ketentuan seperti itu, tidak ada. Yang penting tidak telanjang. Yang terpenting auratnya tertutup. Bahkan untuk seorang pria itu antara pusat dan dengkulnya saja. Ke masjid cuma pakai sarung doang ibaratnya, ya, pakai kaos apalagi baju. Tapi sarung itu menutupi pusat dan dengkulnya dalam semua posisi waktu sholat. Saat berdiri, saat rukuk, saat i'tidal, saat sujud, duduk antara dua sujud. Maka sah sholatnya.
Ya, sah sholatnya. Kalau memang sakit, tidak punya kaos. Tapi kalau punya baju, punya kaos, kok ke masjid dulu sholat cuma pakai sarung gantung doang. Itu etikanya. Hukumnya tidak jadi persoalan, cuma tata keramanya, gitu. Etikanya ternoda. Coba, Anda berani dipanggil tetangga sebelah, mengadakan acara pernikahan, lalu datang cuma kayak sarung gantung doang. Jangankan ke rumahmu, memenuhi undanganmu, memenuhi undangan Allah saja ke masjidnya. Saya pakaian seperti ini, sholatnya tetap sah. Coba Anda jawab itu. Pasti tetangga sebelah ini dan sebelahnya lagi di wong kumat, penyakit kamar ya, kambuh, gitu. Paling begitu. Ya etika gitu. Sama sesama kita aja tidak sopan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalannya bukan cuma hukum saja, ada juga etika. Semuanya dalam rukun agama ada unsur ihsan, gitu. Jadi arkanuddin, rukun beragama itu 3: Islam, iman, dan ihsan. Nah, ihsan itu tadi, ya. Boleh secara Islamnya pakai sarung gantung doang, ya. Tapi ihsannya tidak terpenuhi karena kita menutup aurat itu hukum. Yang penting tertutup kan di hukum, tuntutan hukum. Tapi santunnya bukan cuma surah seluruh tubuh kita juga kalau bisa tertutup gitu, ya. Jadi dari mulai tangan, ya, badan lah, gitu. Seperti yang kita pakai sekarang ini, ya. Ini pakaian yang beretika, bukan cuma menutupi aurat, tapi juga menjaga kelayakan dan kepatuhan. Itu gitu. Nah, dua orang ini, ya, saling beradu argumentasi. Salah satunya berkata, Tuhan, ambil dari saudaraku ini kezaliman yang pernah dia lakukan untuk saya. Ya. Dicacinya dia, dicelaknya dia, diburuk-burukannya. Itu bukan hak kita semua. Hal apa? At-tawbih itu hak Allah. Mencela, memaki, ya, menjelekkan itu haknya Allah. Bukan hak kita, bukan. Ya. Nah, ketika kemudian itu kita lakukan, itu namanya mengambil ranah yang bukan ranah kita. Qala Allah Ta'ala, "A'ti akhaka nadramatahu." Allah yang bicara sama yang dituntut tadi. Berikan. Ya. Kezaliman yang pernah kalau lakukan kepada saudaramu. Maka yang dituntut itu berkata, lam yabqa min hasanati syai'. Tuhan, sebagaimana Engkau ketahui, kebaikanku sudah habis. Maka kita ini sholat, ya Allah, luar biasa perjuangan kita. Ya. Dari rumah ke masjid, ya. Perjuangan, ya. Kemudian kita melakukan hal lain, puasa, menahan lapar, haus, ya. Haji keluar biaya, capek, lelah. Zakat, kita beri duit, ya. Tapi pada sampai besoknya kita harus mengeluarkan 2,5%. Ya, tiap tahunnya. Ini amal-amal yang dikumpulkan oleh kita.
ketika amal-amal itu diterima oleh Allah, mestinya kita melenggang ke surga. Datang tetangga kita, ya. Datang kawan kita, Tuhan, saya mau menuntut sama kawanku ini. Ya. Dia pernah mabuk saya, pernah bocor saya, pernah mencaci memaki saya. Oh, banyak dia diungkapkan. Lalu kata Allah, harus seperti apa? Ya. Semua tindakan penganiayaan oleh saudaramu ini mesti dibayar dengan kebaikannya. Maka dibuka sholat untuk bayar celaan, makian, keboliman yang dilakukan. Lah habis sholatnya. Tuntutannya masih baik lagi dari pos zakatnya. Habis juga tuntutannya masih juga. Ambil pos puasanya sampai haji umroh, amar ma'ruf nahi munkar yang lainnya. Habis tuntutannya masih ada. Ya habis gimana tiap malam merujak orang gitu ya. Tiap malam ya. Aduh, ada yang ngatain Jokowi, ada yang ngatain Prabowo, ada yang ngatain Ba'alawi, ya. Ada yang batik apa ya, gitu. Ya. Dari mulai dia on air sampai subuh, nanti ada nyambung siangnya, malamnya, begitu. Ini dari omongan aja. Ya. Bukan keburukan orang itu diperbaiki, bukan. Tapi jadi nyanyian, ya. Jadi bahan cerita, ya. Jadi konsumsi publik. Orang yang nggak tahu jadi nggak tahu. Padahal Allah nggak pernah ngasih tahu keburukan kita. Ya. Tidak ada dari hamba ini yang malam berbuat jahat, paginya kemudian wong sekampung tahu gak? Allah tutupi. Kalau kita berbuat di luar, anak bini kita nggak tahu. Kemudian jangan bawa sesuatu yang kemudian mencurigakan. Nggak tahu. Kalau kemudian orang lain tahu itu, perbuatan kita diketahui oleh orang yang kenal kita. Salah satunya, kemudian orang itu bukan malah memperbaiki keburukan kita, malah kemudian disebarluaskan. Cuma sekarang ini aib orang disebarluaskan. Akhirnya tahu semua. Atau kadang ada orang yang melakukan kejahatan itu yang kemudian malah menceritakan sama orang lain. Allah sudah menutupinya, malah dia sendiri yang kemudian membongkar. Semalam aku dapat ayam kampung, malam-malam nyari ayam, sudah nggak bagus juga. Di rumah ada bini, istri, manusia. Dia keluar nyarinya ayam kampung. Kan sudah jelas gitu. Walaupun sama-sama wanita, tapi labuhnya, julukannya ayam kampung. Ayam kampung. Tidak lagi terhormat dari istri. Orang lain nggak tahu, dia sendiri yang bercerita. Nah, orang kalau cerita telah melakukan kejahatan, itu artinya orang itu bangga dengan kejahatan. Oleh karena itu kata Nabi, semua umatku bisa diharapkan ampunannya dari Allah atas perbuatan jeleknya, kecuali yang melakukan kejelekan
tapi pamer. Gitu. Ya. Asalnya kayak orang nak minum minuman, ya, itu ada tempatnya sudah di bar, gitu, ya, diskotik. Gitu. Kan kalau ke sana, ya, yang tahu ya saya sama-sama minum kan. Ini enggak beli minuman tapi miring patungan gitu. Depan gang sudah dia ini ya, orang kampung lewat tahu, ya. Orang 10 lewat 10 orang tahu, 20 lewat 20 lah. Itu namanya mujahir. Ya. Orang yang terang-terangan berbuat masih itu susah untuk dimaafkan. Kenapa susah? Karena orang itu mengaku tidak salah, sehingga dia tidak minta ampun. Kesalahan yang tidak minta ampunannya, dia pasti tetap kesalahan sampai mati bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bainahu wa bainallah. Kalau kemudian bainahu wa bainallah wa baina ibadik, ini yang paling rumit. Kesalahan itu dengan Allah dan juga dengan hamba Allah bisa mengampuni, tapi hamba itu belum tentu bisa mengampuni. Kalau hamba tidak mengampuni, ya Allah tidak mengampuni. Tidak kemudian memaklumnya. Kalau dia sudah memaklumi, memaafkan, tapi hambanya saya akhirnya dituntut amalnya habis semua. Sudah habis, kemudian masih ada lagi. Ya. Maka Allah mengatakan kepada sang penuntut dengan apa? Saudaramu akan membayar kezaliman yang pernah dilakukan terhadapmu. Ya. Ini satu orang, Pak. Bagaimana kalau satu RT? Untuk satu orang saja kebaikannya habis. Bagaimana kalau dituntut satu RT, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten kota? Waduh, ya. Belum habis lah apa namanya? Akhirnya jadi proyek. Setelah sudah semuanya hasilnya habis, maka yang menuntut kesalahanku ambillah, timpakan kepadanya. Nabi saat cerita ini menangis, Pak. Ya. Betapa kita di akhirat ini butuh kebajikan. Ya. Dan kesalahan yang kita buat untuk siapapun itu pasti akan ada tuntutan. Kita nggak bisa memberikan versi apa kecuali dengan hasanat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang kemudian didamaikan oleh Allah. Kemudian saat kita di dunia ini, ayo gitu, kita damai, gitu, saling membantu kebaikan satu dengan yang lainnya. Ada kesalahan. Kalau kesalahannya itu fatal, ibaratnya tuntut. Negara kita adalah negara hukum. Nah, apalagi merugikan secara ekonomi gitu. Ada pengadilan apa namanya perkataan gitu, ya. Ada PT UN, gitu. Artinya salurkan. Mulanya orang-orang yang ditugasi dengan jabatannya untuk mengatasi persoalan-persoalan antar umat, kalau dia kemudian membantunya, bagus, ya, menggunakan kekuasaannya untuk bimaslahatil umat. Tapi kalau sebaliknya, ya, ada orang juga kehilangan motor, akhirnya disuruh lapor ke polisi. Ada yang jawab, Pak, sudah motornya hilang, nanti keluar duit lagi. Artinya ada image, ada pemikiran yang tidak baik kan terhadap institusi kepolisian.
motor lah belum tentu balik, ya. Ada duit lagi yang geluh. Ujungnya ya enggak. Lalu semestinya Pak, orang mencuri motor itu kalau ketangkep cuma tangannya doang, ya. Disetak gitu. Kalau memang itu adalah profesi, bukan keterpaksaan. Ya. Tapi masyarakat kemudian membacanya cuma karena hukuman sekian bulan. Dia balik baru seminggu bebas, lah nyolong. Ujungnya tak tertangkap, ya, dihakimi masa. Lebih berat, ya. Bahkan ada yang kemudian hilangnya. Tapi sekarang ini juga terjadi bukan hanya pada pencurian, Pak. Ya. Orang sudah masuk TNI bagus kan gitu, ya. Niat mengabdi ke negara, ya. Disiksa oleh seniornya. Saya enggak, karena salah satu oknumnya adalah komandannya, sampai mati, Pak. Ya. Kemudian ini kejadian, ya, di unsur TNI. Apakah kita mesti turun ke jalan bubarkan TNI begitu? Ya, tidak. Ya, bukan institusinya yang salah, tapi oknumnya, kan begitu. Itu kalau dengan TNI kan kita kadang kalau dengan apa organisasi, dengan ormas, bubarkan ormas, itu ormas keras. Kadang gitu, itu omongan orang yang sesungguhnya tidak mau meredam persoalan, tapi justru ingin melebarkan persoalan. Itu zaman sekarang seperti itu. Nah, ketika tuntutan masih banyak, maka Allah mengatakan, ya, kalau lihat buku-buku, irfa rasa wandur fitjana, ya. Kalau lihat di surga, maka dia melihat gunung, para kota yang luar biasa, ya. Gedung-gedungnya terlapisi oleh emas, oleh batu-batu mutiara. Orang ini bertanya, siapa Tuhan? Untuk orang yang punya harganya, dan engkau punya harganya dengan apa? Memaafkan saudaramu. Ya. Tapi hadis ini nggak boleh jadi alasan kita untuk tadi berbuat onar, berbuat zalim dengan saudara kita. Gitu. Belum tentu yang ini adalah kita, kan gitu. Ya. Mulai ketika Allah memberitahu bahwa dosa yang tak terampuni adalah menyekutukan Allah. Sementara dosa selain yang menyekutukan Allah, itu Allah bakal mengampuni, tapi liman yasha, untuk orang yang dikehendaki. Maka ayat ini jangan sampai kemudian menjadikan kita menyekutukan tidak, tapi kemudian berbuat dosa. Kenapa? Belum tentu liman yasha, orang yang dikehendaki itu adalah kita. Allah akan memberi maafnya selain dosa menyekutukannya, tapi ampunan dan maaf itu untuk orang yang dikehendaki oleh Allah. Apa kita tahu bahwa kita adalah termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah? Kan nggak tahu. Oleh karena nggak tahu, jangan sering berbuat dosa, meskipun itu bukan dosa dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan, ayo kita berbuat baik, untuk kebaikan kehidupan kita di akhirat nanti, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fa inna Allah Ta'ala yuslihu bainal mu'minaini. Ayo, kalau kita ada persoalan, perbaiki. Kalau ada kesalahan, damai. Karena Allah saja kelak akan mendamaikan dua mukmin yang saling berseteru. Sebenarnya wafil islah bainan nas wal afi anhum yurja
afwullah ta'ala. Ketika kita damai dengan sesama kita, kemudian saling memaafkan satu dengan yang lain, maka situasi, kondisi, perilaku kita yang seperti itu bisa mendatangkan maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita masih tetap berdendam, orang yang susah memberikan maaf kepada orang lain, maka dia pun susah untuk mendapatkan maaf. Karena terjinu sudah agama gitu. Ketika kita menjadi pemaaf, maka saat kita salah, maka kesalahan itu juga dimaafkan. Tentunya siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi ayo kita pun menjadi pemaaf. Ini bab yang kedua terakhir. Nanti bab terakhir fi ahadits murtaqatin min as-sahihaini aw min ahadihima dan yang berbeda akhir ayat Al-Quran. Nanti bab ketiga akan menghadirkan beberapa hadis yang sahih, ya, dari kitab Sahih Bukhari Muslim atau dari salah satunya. Dan bagi kita yang berakal, jangan sampai melupakannya. Ini menjadi kajian kita insyaallah pada bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran wa shukran wa sallallahu Muhammad. Allahumma inna bihuda wa ja'alna mimman yasa'u fi ridha wa qulna wa yansura wa taj'alna boleh. Malam ini banyak hilang 17 tinggal loh. 13. Baru malam Pak. Yang dari Gria, nanti yang dari mungkin kayak kuburan nggak? Ya, 2 kali lagi nggak salah.
Kopinya yang kurang, kopinya yang kurang. Kopinya beneran. Iya iya. Iya bang, mana bang? Makanan kopi makin senang. Nyambung. Nyambung. Enggak, kopi makin senang enak. Tidak manisnya. Bubur jongkong. Kalau ada salah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya ini masalah bulan yang lalu di masalah alusna, masalah isbah. Kalau perbankan itu kan jelas bahwa bank memberikan istilahnya pancing kepada masyarakat secara bunga. Jadi ada istilahnya itu timbal balik, itulah isbah. Nah, kalau sebagai institusi sebagai penerima yang ditargetkan oleh pemerintah untuk penerima negara, itu kan kalau kita dulu itu ada istilahnya itu fasilitas kepabeanan dan cukai. Nah di situ dijelaskan bahwa untuk biaya masuk PPN itu dibebaskan. Nah setelah pemakaian tujuan daripada fasilitas adalah untuk meningkatkan ekspor kita di luar negeri. Yang jadi pertanyaan, apabila pada saat kita diaudit, katakanlah ini akhirnya habis, ini tadinya katakan oleh yang melaporkan itu 0%. Nah, sehingga pada saat diaudit ternyata bukan 0%, ada tarif 5%, sehingga pihak perusahaan dikenakan itu
selain biaya masuk, denda plus bunga. Nah itu sebagai salah satu dari penerimaan yang disuppahkan kepada kita itu. Nah sementara hasil daripada penerimaan negara ini itu dipergunakan oleh seluruh pada kementerian yang ada di Republik Indonesia ini, termasuk badan dan lembaga, sehingga mereka menikmati daripada hasil yang ditargetkan oleh pemerintah. Apakah itu menjadi sama dengan riba pihak perbankan itu? Yang kedua, dari penjelasan tadi, apabila kita dalam suatu permasalahan, katakanlah orang itu sering mencuri, sehingga pada saat dilaporkan ke polisi, yang keluar, sehingga melakukan lagi. Nah, oleh masyarakat dengan kejadian tersebut, ayatnya institusi itu kurang dapat dipercaya, sehingga diadili sendiri, sehingga yang pokok sampai meninggal dunia. Yang jadi pertanyaan, apabila hal tersebut diakini oleh masyarakat sehingga orang tersebut kehilangan nyawa, sementara agama kita nanti itu bagaimana dalam pendapat agama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Ya'lu wa ya'yur Islam itu tatanannya, aturannya itu menyentuh setiap lini kehidupan manusia. Kenapa? Karena syariat Islam itu dari Allah lah yang menciptakan manusia dari kehidupan. Hingga aturan dari Allah itu pasti menyentuh sampai termasuk di dalam kita negara ini kan bukan hanya mengurus soal politik saja, tapi juga mengurus soal ekonomi, bukan hanya sekedar dalam negeri saja, tapi juga ada ekspor impor. Yang kesemuanya tentu merupakan upaya usaha sebuah negara agar mendapatkan keuntungan. Maka berbagai macam terobosan, terutama khusus bagi pelaku importir atau eksportir tadi, peraturan-peraturan ada yang kemudian dilonggarkan, seperti tadi biaya masuk. Kan kalau ibaratnya ini kopi asam kalau kita beli dari Singapura, berarti kan kita impor importirnya kemudian dikasih rangsangan impor ini bebas biaya masuk dikasihnya begitu kemudian ibarat beli di Singapura 100.000 tetap masuk ke Indonesia modalnya 100.000 bisa dijual 120 atau 130. Sementara yang lain itu terkena biaya masuk harga 100.000. Biaya masuknya berapa? Anda lihat di BPKB mobil Anda, terus di BPKB motor Anda beli HDP 37 juta. Lihat BPKB harga pabrikannya berapa? Jadi kenapa sampai harga segitu tuh? Karena diuntungi oleh pemerintah. Walaupun itu dirakit di Indonesia karena masih modalnya mestinya impor. Maka masih ada harga impornya, belum lagi keuntungan trader, belum lagi keuntungan pihak leasing dan seterusnya. Itu artinya apa? Banyak birokrasinya. Nah, semua dalam birokrasi sudah dijadikan begitu. Kalau kita pelaku usaha, apalagi kalau ibaratnya modal kita sendiri,
kita bukan pinjam dari negara, modal kita. Cuma kita kemudian dikenai pajak, ya. Pajak, ya, kemudian dari pajak ada bunga. Ya. Kalau antara kita dengan pemerintah tidak terjadi hutang piutang, gitu, maka itu bukan riba, gitu. Itu adalah biaya, ya, biaya yang harus ditanggung oleh seorang importir atau eksportir. Sebab riba itu hanya ada pada hutang piutang saja. Ya, di luar hutang piutang tidak ada riba. Ya. Jadi kasarnya riba itu Anda pinjam uang dari saya 10 juta, gitu, dibayar 12 bulan, per bulannya 1 juta. Berarti Anda bayar 12 juta, padahal hutangnya cuma 10 juta. Itu namanya riba. Tapi kalau Anda harus bayar kena pajak ini, lalu pajak sekian, atau bunganya dan sebagainya, ya, Anda tidak melakukan hutang piutang. Itu istilah negara saja. Ya, kalau dosa negara, penyelenggara negara. Ya. Karena apa? Karena negara juga menggunakan syariat tulis Islam. Ya, contohnya kan sekarang ada, walaupun sesungguhnya prosesnya itu sama antara bank konvensional dengan bank syariah. Cuma istilahnya berbeda. Kalau bank konvensional itu ngitung bunga, kalau bank syariah itu murabahah, gitu, saling menguntungkan. Kan hukum itu redaksional, bukan dihaki tapi redaksi. Nah, kalau yang dihitung bunga itu riba, tapi kalau yang dihitung murabahah, ya tidak riba, itu namanya join, gitu, syirkah, gitu. Ya, jadi kan pasti yang namanya bisnis sekarang itu sudah bisa diperkirakan, gitu. Ada underestimate, gitu. Ya, ada perkiraan yang bisa dibuat bahwa dengan modal 100 juta, insya Allah per bulan dapat keuntungan 5 juta semuanya, ya. Maka tadi murabahah berarti per bulan bagi untung 2 juta setengah, gitu. Ya. Itu yang diambil redaksi oleh bank-bank syariah atau yang berdasarkan dengan hukum syariah tulis Islam. Mulanya karena Indonesia ini negara walaupun bangsanya itu beragama semua, tapi peraturan yang dibuat itu tidak berdasarkan agama. Sekuler, memisahkan dunia dengan agama. Jika walaupun Islam itu punya aturan tentang perdagangan, moneter, keuangan, ya, tapi pihak perbankan tidak mengadopsi daripada syariat tulis Islam, karena alasannya Indonesia bukan semua orang Islam. Nah, ya tadi memang secara ekonomi kita ini belum merdeka, gitu. Masih terjajah dengan aturan-aturan westernisasi, ya, aturan Barat, Belanda. Dulu ini Belanda gimana? Jadi begitu Pak, ya. Jadi simpelnya riba itu hanya terjadi pada hutang piutang. Di luar hutang piutang tidak riba, ya, gitu aja. Yang ya. Jadi tadi kembalinya masyarakat juga jangan terpancing dengan kumpulnya aturan-aturan yang positif yang kemudian kurang diterapkan. Karena mencuri itu hukumannya sama riba, ya. Mencuri itu potong tangan, gitu.
Tapi potong tangan ini juga tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Islam itu punya mahkamah, punya pengadilan. Jadi yang menerapkan hukum Islam seperti di Saudi dan negara-negara lain, ketika mengatasi masalah jinayat, tindakan kriminalitas atau pidana, itu orang ibarat membunuh tidak langsung di tempat dibunuh, yang ditangkap polisi dulu diproses ke pengadilan, gitu. Maka kemudian ada hakim di situ. Ya. Tapi kalau kasusnya pembunuhan, maka ancaman pasal yang paling tinggi adalah dibunuh lagi kan gitu. Tapi ketika kemudian di pengadilan, ya, bisa juga pembunuh kemudian tidak dibunuh, ya, karena apa? Karena keluarga yang terbunuh memaafkannya dan menerima ganti, apa namanya dia, namanya denda. Cuma dendanya mahal, kalau misalnya itu 100 ekor onta, ya, membunuh orang. Kemudian Nabi mengatakan, la yazalul mu'min fi fushatin fi dini. Seorang muslim itu, seorang mukmin itu tidak akan pernah terlepas dari kelapangan soal agamanya. Meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, masih bisa diharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali illa malam yusuf daman haraman, selagi dia tidak melakukan, ya, pertumpahan darah bidulil haqi tanpa hak, artinya membunuh orang. Maaf, ada yang berzina, ada yang berjudi, ya, ada yang maling besar-besaran gitu, ya. Di Indonesia ini maling besar-besaran, ya. Korupsi itu triliunan, ya. Membuat uang rakyat itu triliunan, ya. Maling besarnya. Tapi dia masih fi fushatin min din. Tapi kalau sudah mengalirkan darah orang, ya. Saya memperhatikan, saya tinggal di Palembang ini awal 91, ya. Jadi masuk subuh malamnya tahun baru 91, 34 yang lalu, ya. Tahun 92-an saya udah ngajar di Kentang itu, Sako. Ya. Kalau pulang jam kayak gini, saya bawa mobil macam dan apa-apa. Saking sepinya, ya. Sepi betul. Polisi takut sama preman zaman itu, Pak. Takut sama semau. Karena saya bergaul dengan mereka itu di pasar Cindi. Ya. Saya jualan di pasar Cindi 6 tahun. 91 sampai 96, ya. Jadi yang namanya Cinde, ya. Tukang jambret Cinde, ya. Itu apa namanya? Orang ketika sudah membunuh seseorang, ya, itu susah untuk kemudian sadar. Ya Allah. Pengalaman menjauh itu justru menjadi kebanggaan, ya. Menjadi petentang-petentang. Kau kenal sama aku lah, tahu kan? Aku lobang ini tidak lobang, ya. Itu susahnya ketika sudah mengalirkan darah. Jadi orangnya itu susah buat kembali. Sehingga Nabi mengatakan fidik, dalam kesempitan dalam agama. Tapi ini yang itu dirhak, yang tanpa beda.
Kalau saya pulang dari sini barunya dibegal orang di jalan, saya melawan. Ya. Bukan saya yang meninggal. Begalnya itu 2 orang saya bunuh. Itu pembunuhan yang tidak mempengaruhi mental, ya. Tidak mempengaruhi jiwa. Ya. Karena orang yang bahkan terbunuh dalam membela agama, terbunuh dalam membela istri, anak, keluarga, andai kata dia mati, syahid. Ya. Anda dimintain uang, ya dikasih berani tuh, ya minta uang. Anda kalau punya kasih. Tapi kalau orang itu kemudian ngelok dompet cewek itu, ya, ngembek galau, ya, kita lawan kan Pak. Ya. Tapi jangan langsung dituja, ya. Andai kata dia keluarin lagi, gitu, Anda bisa cimande, gitu. Ini lawan. Ya, dengan lading yang dia bawa itulah kita masukkan ke dalam perutnya, kan gitu. Bukan lading dari kita, bukan. Karena membunuh juga, tapi itu bilhaq, membela diri. Karena para sahabat itu pembunuh semua, Pak. Ya. Siapa yang ngomong para sahabat bukan pembunuh? Ya. Puluhan yang dibunuh oleh mereka. Perang dengan Nabi saja, komandonya Nabi, itu tidak kurang dari 27 kali. Yang namanya perang itu muqatal, saling bunuh. Mereka tidak terpengaruh dengan telah membunuh, pulang dari medan perang. Saya dapat 3 leher. Enggak ada pengaruhnya. Ya. Karena semuanya Allah yang menyuruh dan Rasulnya. Tapi kalau kita cuma ribut sana sebelah, nggak seberapa, gitu. Ya. Sering bawa parang, mati galau. Benar, keduanya di neraka. Naudzubillah. Ya, karena tanpa hak. Saya punya kawan, alhamdulillah. Ya, salah satunya geng, geng. Yang dari IP sampai ke Simpang Cerita, ya. Itu semua toko jagaan, ya. Suatu saat, ya, mungkin rebutan lahan bagaimana sampai kemudian terjadi pembunuhan, ya. Zaman itu 4 tahun, ya. Setelah keluar dari penjara, ya, itu mentalnya terganggu betul. Ya. Hingga tiap malam dikasih sama saya dari jam 11 sampai subuh. Ya, saya masih tinggal di kampung Alun-Alun. Ini berkah kalau di Cinde. Cinde. Mulanya dia preman sekarang, ya dia bukan apa-apa gitu. Nah, aku benar itu. Ya, sebagai benar. Akhirnya meninggal juga. Tapi saat meninggal itu yang mengantar ke yang mengantar kiai. Allah. Ya, dari Cinde sampai Kandang Awat itu, waduh ribuan orang. Top luar biasa. Jadi pengaruhnya itu di mental, ya. Kalau enggak gila ya stres. Ya. Itu mau stresnya lagi. Ya. Itu akibat. Kemudian jadi Nabi mengatakan selagi dosa itu bukan membunuh orang, ya, itu orang masih bisa diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini selalu pengaruh gitu, ya, beda, ya, pengaruh berjudi, pengaruh berzina, pengaruh koruptor dengan pengaruh pembunuh itu beda. Ya. Jadi mulanya ketika walaupun tadi sudah ditangkap, kita serahkan sama polisi berkali-kali dan saudara residivis begitu, ternyata kemudian diulangi lagi. Nah, ini kalau salah polisi habisi dulu, tidak boleh. Tidak boleh. Siapapun yang terlibat, walaupun cuma bocor sekali, itu juga termasuk pembunuh. Ya, jadi berani jangan, Pak. Ya. Jangan melanggar hukum Islam, gitu.
hukum negara juga tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Terserah nanti yang dosa yang tidak, ya, ini urusan mereka. Bagaimana mungkin apa korupsi tidak kemudian terus berjalan, OTT terus apa ya terjadi. Padahal ya karena tadi korupsi yang triliun ya 14 tahun 14 tahun mereka ya itu bukan kayak 14 tahun yang paling ayam kalau bandar sambung gitu ya. Mereka penjaranya luar biasa ya. Sampai itu pemilik Sina Sriwijaya yang Gerili ya 14 tahun denda 1 M duit dia triliunan ya. Nanti kemudian sudah 2/3 dilakukan bisa mengajukan bebas bersyarat. Ya. Mau bersih mana bisa. Jadi sekali lagi terutama soal hal yang menyangkut nanti di akhirat yaitu kita pakai kacamata agama. Jadi jangan terlibat dengan main hakim sendiri. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya nih, kita akan menghadapi acara 70-an. pemerintahan Republik Indonesia ini. Nah, di sini banyak turnamen. Nah, salah satunya kita memakai iuran. Nah, seperti cara sekarang ini lagi viral ini kan lagi banyak ini gajah. Nah, gajah ini misalnya kita pakai iuran itu kan termasuk kerugian ya hukumnya. Kalau pakai uang. Pendaftaran. Nah, pendapat para ulama yang saya pernah dengar ini, apakah benar dalam suatu pendaftaran itu harus diloloskan 1 pasang atau 2 pasang yang digratiskan? Karena mereka yang gratis ini akan berbaur dengan yang berbayar tadi. Jadi pengaruh itu menjadi halal. Apakah pendapat itu benar? Nah, mungkin saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sifat berjudi ya, dengan sifat patungan itu berbeda. Kalau berjudi itu orang pasti mencari keuntungan, kemenangan. Kalah itu tidak terima, cuma nggak bisa berbuat kan. Tapi kalau kita ibaratnya patungan, kita patungan untuk kalau kata orang harap sehat-sehat, ya. Untuk senang. Jadi kita adakan apa namanya gaple, ya, atau catur, atau lomba lari karung, ya. Naik apa namanya? Pinang. Pinang. Dan kita tidak berharap kemenangannya. Yang kita adakan adalah kemeriahan. Ya. Maka kadang nggak ikut ibaratnya. Ya. Ikut sih iuran untuk panjat pinang, tapi dia nggak ikut, Pak. Itu nggak bisa dikatakan berjudi. Kalau dari orang banyak, apalagi kalau dari sponsor. Ya, ibaratnya Pak Haji, ya. Masih duit, ya. Ayo kita adakan apa namanya turnamen gaple, ya. Hadiah pertama saya kasih 2 juta, ibaratnya. Kedua 1,5 juta, ketiga 1 juta. Duitnya dari aku semua. Ya apa? Itu kan jadi. Atau Anda ngajak lari, ayo kencang-kencangan lari gitu. Ya. Nanti yang menang dari saya kasih uang 1 juta. Itu bukan itu. Jadi beda apa namanya berangkatnya gitu loh, ya, pintarnya. Kalau dulu pasti ya, kita masang 10 pengen dapat 100. Ya, kalau ini enggak, ya, tidak berharap 100 tidak. Ya.
tapi sekedar untuk senang Senang. meriahkan. Jadi beda lah ya, beda. Kalau pendapat saya begitu, ya. Kalau di Fathul Gharib itu disebutkan kalau saya jadi sponsornya tidak. Ya, semua lomba saya taker, juara 1 juta ibaratnya, dan 1 juta itu dari saya. Ya. Saya ini ikut juga, gitu. Kalau saya menang berarti ngambil waris 1 juta kan? Gitu. Kalau saya kalah baru ngeluarin 1 juta. Jadi begitu. Nah beda, maaf ya. Kalau untuk katakanlah bersama organ tunggal gitu. Ya. Kalau anak galau sih nggak apa-apa. Tapi kalau campur anak betingu, Oh, kemudian ada unsur minumannya, ada unsur gesekannya, ya juga aurat dan seterusnya. Saya nggak mau nyumbang kalau begitu. Walaupun atas nama 17 terus. Agustus. Ya, RT mau marah, lurahnya mau marah, kewajiban juga tidak. Nah, yang sering saya himbau dari dulu, ya, malam 17 Agustus itu ngumpul di masjid, ya, di musola atau di satu lapangan, gitu. Kita adakan takbir arwah, baca Yasin tahlil untuk para pahlawan Kita. pahlawan kita. Ya, itu rasa terima kasih kita. Bukan dengan joget-jogetan. Mereka berjuang itu bukan untuk tadi setelah merdeka buat joget. Mereka marah di makan-makan pahlawan. Kalau nggak saya itu nyusul mereka. Marah ya. Aku ya, kalau kamu bikin kena tembak, bukan untuk kamu kemudian joget-jogetan. Itu orang yang tidak menghargai perjuangan pahlawan. Kemudian zaman sekarang susah Pak. Orang kita mengadakan maulid saja dalam rangka tasakur, ya, atas perjuangan Nabi. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sesat. Ya, tadi. Tapi pernah menyerang itu apa? Di balas khusus pakai kentumba, celananya pendek yang begini. Mereka mulut mereka diserang. Padahal kita baca autobiografi Nabi, baca Al-Quran, doa, kemudian makan bersama. Itu jangan sekarang. Kemudiannya ridona sayyidun sayyidun. Kita nggak bisa Pak, membuat orang senang semua, nggak bisa. Harus terima suatu kenyataan. Ada orang yang senang kita, ada juga yang tidak senang dengan Kita. Itu fakta di dunia yang nggak bisa ditiadakan oleh kita. Begitu Pak, masih. Ya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang besar. Al-Fatihah binati syifa. Pada bihamdika Hanifah binti Jahri. Allah yashfiha. Shifaan majirah. Shifaan la yuwadirukan Sakman wal alamat. Bijahin sayyidi bati adnan ala miniyah. Wa alana nawahu asratuna wa ulanamuna wa liuna fi hadil munasabat. Wa ila rahmatin bismillah salam al-fatihah. Amin. Kabul insyaallah. Setelah